Hai sob, selamat datang di channel Radi Jime. Saat ini kalian sedang menyaksikan playlist Talk Therapy channel Radi Jime. For today's video, gue pengen ngomong tentang yang berhubungan dengan gempa yang terjadi belakangan ini di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Kemarin terjadi di Cianjur, terus ada beberapa daerah lagi yang juga terdampak dengan gempa. Nah, ada beberapa kejadian unik yang terjadi di gempa kali ini. Sebenarnya sih isu-isu ini sudah sering kali terjadi ya, yang tak lepas dari masalah isu agama. So, untuk tidak berlama-lama, mari kita masuk ke video. Pertama kali gue mendengar masalah ini adalah saat gue ngelihat notifikasi di sebuah grup keluarga daerah. Jadi daerah gue itu, tempat tinggal gue itu ada grupnya. Jadi gue termasuk menjadi salah satu anggota di sana. Notifikasi yang masuk ke WhatsApp grup tersebut adalah sebuah pesan merantai kalau menurut gue, karena itu seperti dikirim dan disebarkan dan sampai akhirnya masuk ke chat grup WhatsApp daerah gua tersebut. Isinya ya ini terkait masalah gempa dan terkait dengan masalah bantuan dari pihak non-muslim. Jadi seperti yang kita tahu, banyak sekali bantuan-bantuan yang berdatangan untuk korban gempa yang ada di daerah Cianjur, termasuk itu dari saudara-saudara kita non-muslim. Nah, satu hal yang menarik perhatian gue, dalam isi chatnya tersebut disertakan foto di mana fotonya tersebut ada bareng-bareng di sebuah gereja, dan narasinya mengatakan bantuan tersebut mengarahkan para korban di sana untuk dikristenisasi, dikonvert agamanya menjadi Kristen. Tentunya dengan sekali ngelihat aja gue udah yakin ini adalah hoax. Ini adalah salah satu agenda dari orang-orang yang pengen bikin situasi tidak kondusif. Nah, long story short, akhirnya juga nggak lama setelah itu timbullah banyak berita dari sosial media di mana ada pemalakan liar dari mobil-mobil yang pengen nganterin bantuan ke sana. Terus juga ada yang istilahnya itu video yang gue lihat, beberapa orang mencabut logo atau nama dari pemberi bantuan, which is yang dicabut ini adalah yang berkenaan dengan non-muslim. Di sini gue sangat sedih, gue sedih banget, sumpah. I mean like, ini sudah tahun berapa, masa pikiran kita atau pikiran orang tersebut masih sekerdil itu. Balik lagi, ini adalah dampak dari sebagian orang yang memahami agama itu sangat tipis. Mereka memahami agama itu kulitnya aja. Tolong deh, istilahnya berpikiran rasional dulu deh. Kita nggak harus menyangkutkan dengan masalah agama dulu. Gini aja, rasionalnya. Normalnya bantuan itu digalang dan itu banyak sumber atau banyak donatur yang dikumpulkan di suatu tempat. Let's say kalau dari non-muslim mungkin mereka mengumpulkan bantuan itu di atas nama gereja atau persatuan umat mereka, atau juga istilahnya yayasan-yayasan non-muslim yang tergerak hatinya untuk membantu korban dari Cianjur, yang mana normal dan wajarnya adalah ketika sebuah institusi atau kelompok itu mereka menyalurkan bantuan, mereka itu butuh dokumentasi.
Dan dokumentasi itu, cara yang paling mudah adalah menempelkan label di bantuan yang mereka berikan. Bukan berarti mereka memberikan bantuan itu, mereka mengajak orang-orang muslim di sana untuk convert jadi Kristen. Picik sekali pemikiran Anda. Malu, sebagai manusia itu malu. Ya, gue nggak menyebut semua orang ya, ada beberapa oknum mungkin yang menginisiasi untuk mengangkat hal ini biar ya jadi berita, biar ribut aja, karena memang otaknya itu sudah nggak beres menurut gue. Kesel, bener kesel, tapi itulah kondisinya. Sekarang gini aja deh, terlepas di situ ada niat kristenisasi atau ada misionaris yang bermisi untuk mengkristenkan orang di sana, bukan hak lu, bukan kewajiban lu untuk menjaga keimanan seseorang. Yang berhak, yang berkewajiban untuk menjaga diri iman seseorang itu adalah diri mereka sendiri. Seandainya mereka tergiur karena memang, ya kalian takutkan ada label dari organisasi non-Islam untuk memberikan bantuan, mungkin kalian takut sebagian orang melihat, oh kita diberi oleh organisasi non-muslim, oh berarti mereka baik. Ya secara sukarela mereka menurut kalian brainwash, otaknya tercuci untuk convert. Aduh, cara kerja otak manusia nggak segampang, nggak sesepele itu. Otak kalian yang mestinya, ini oknum-oknum yang menyebarkan berita ini ya, oknum-oknum yang berusaha untuk meng-create situasi sehingga terjadi kondisi seperti ini. Otak kalian mesti dicek deh. Ada yang salah dengan otak kalian. Mungkin cairan kimianya terlalu berlebihan kali. Bukan kewajiban lu untuk menentukan keimanan seseorang. Tuhan sudah menjamin, masing-masing makhluknya aja. Tuhan sudah menjamin. Apalagi di sana, ingat aja deh, kalaupun seandainya ada tiba-tiba yang convert jadi Kristen atau agama lain dalam kondisi kayak gini, ya mungkin ya lihat lagi dia sudah cukup dewasa nggak untuk menentukan pilihannya. Kalau sudah cukup dewasa dan bisa ngambil keputusan, nggak ada hak kalian untuk menentang. Kadang gue nggak habis pikir dengan cara berpikir orang-orang yang berusaha untuk meng-create sesuatu, untuk menciptakan suasana atau kondisi yang tidak kondusif. Gue ingetin lagi, masalah agama adalah masalah personal seseorang. Dia mau convert jadi Kristen atau mau revert jadi Muslim, terserah. Itu hak mereka. Dan Tuhan yang punya kuasa atas hal tersebut. Tuhan aja sudah menjamin. Baca lagi di Al-Quran, cari-cari ayat, atau misalnya lu cari aja di YouTube. Banyak kok informasi-informasi seperti ini. Masalah agama jangan ikut campur deh. Masalah keimanan seseorang itu hak pribadi, hak prerogatif seseorang. Kalian nggak punya hak dan nggak punya kewajiban. Ngerti nggak? Apalagi tujuan kalian itu malah mengarahkan bolanya menggelinding ke arah kekacauan. Otak kalian tuh salah, rusak kayaknya. Diarahkan beritanya seolah-olah ada unsur kegiatan kristenisasi di Cianjur dengan bantuan-bantuan tersebut. Goblok. Ini tolol, kalau menurut gue tolol banget sih ini. Sudah sebagus apa iman kalian untuk bisa menentukan tingkat keimanan seseorang? Terus gue ngeliat juga
labelnya, logonya itu dirobek. Adanya logo dan label tersebut, seperti yang gue bilang, itu adalah kebutuhan dokumentasi, yang mana mereka itu, yang pasti di sebuah organisasi atau sebuah unit kelompok, membutuhkan dokumentasi yang nantinya bakalan diberikan atau ditunjukkan kepada donatur. Bukan tujuan untuk mengkristenisasi seringan atau selemah apa agama orang-orang di sana ketika mereka seolah-olah bisa convert menjadi Kristen karena cuman gara-gara logo yang ditempel. Tolol. Pola pikir nih orang-orang yang membuat berita seperti ini tolol banget. Ini lebih dajal daripada dajal. Gue ingetin lagi, itu bukan kewajiban kalian. Masalah iman, masalah kepercayaan seseorang itu adalah tanggung jawab dan hak pribadi masing-masing. Kecuali mereka anak-anak ya, masih di bawah umur dan masih butuh bimbingan. Itu adalah tanggung jawab orang tuanya, tanggung jawab keluarganya, tanggung jawab orang di sekitar. Tapi balik lagi, yang pertama itu adalah tanggung jawab keluarga. Nah, lu yang membuat video, yang menyebarkan berita-berita dengan narasi yang mengarahkan untuk bikin suasana tidak kondusif ini, kewajiban lu apa di sana? Lu nggak mikir ketika lu bikin kondisi kayak gini bakalan ribut, dan akhirnya orang-orang yang pengen ngebantu jadi males ngebantunya. Yang rugi siapa? Korban. Lu yang create, ya mungkin saja orang yang create berita ini ya sama dengan orang oknum-oknum yang suka ngutipin duit ketika mobil mau nganterin bantuan. Oknum yang sama. Kesel gue sumpah. Sepicik itu otak kalian. Sedangkal itukah pendidikan lu? Aduh, astagfirullahaladzim. Kesel sumpah. Coba deh tenang, ambil nafas. Semakin kesini masyarakat kita itu semakin kesana. Balik ya, misalnya kayak gini, masalah tiba-tiba ada bantuan dengan gambar salib atau apa gitu. Terus masalahnya apa? Lu kira ketika lu mendominasi agama, lu mendominasi suatu negara, lu berhak menjustifikasi sebuah tindakan seseorang, tindakan baik ya seseorang. Boleh saja jika tindakan tersebut melanggar aturan atau norma. Pada zaman Nabi Muhammad sendiri pun pernah terjadi kondisi yang istilahnya seorang non-muslim yang mempunyai anak akhirnya revert jadi muslim. Itu malah Nabi menyuruh untuk menjaga silaturahmi dengan non-muslim tersebut. Nah, lu bukan Nabi tiba-tiba berusaha untuk menolak bantuan dari orang. Aduh, udah sebagus apa iman lo? Kesel gue, sumpah. Pengen dicuci di otaknya. Yang menjaga keimanan seseorang itu adalah Tuhan. Yang menentukan keimanan seseorang itu Tuhan. Yang memberi hidayah itu Tuhan. Yang berhak. Bukan elu pada. Ini oknum lagi. Oknum-oknum yang ya udah kelihatan deh apa yang dia lakukan ini diikuti dengan the actual malice, the actual malice
yang memang pengen untuk bikin kondisi itu nggak aman, kondisi nggak kondusif. Gue sih berdoa ya, semoga tuh orang-orang yang berusaha mengambil keuntungan dari korban gempa itu, menjual berita, menjual cerita, atau pungutan liar, atau membuat kondisi tidak aman, semoga Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk. Ya petunjuknya seperti apa itu hak Tuhan, cuman gue sebagai manusia yang tidak terima dengan kondisi seperti itu, gue manusia ya, gue punya emosi, dan di dalam hati gue juga ada istilahnya itu kemarahan, gue emosi. Ya gue setidaknya berdoa semoga ketika Tuhan ngasih petunjuk yang dikasih ke kalian itu tak sebuah tamparan keras. Ya nggak tahu ya, mungkin aja tiba-tiba telan bumi, kan nggak ngerti. Jadi orang nggak harus butuh effort untuk gali kuburan, udah terkubur sendiri. Buat oknum-oknum yang sengaja merusak suasana, menjadikan kondisi tidak kondusif, semoga Tuhan ngasih petunjuk buat kalian. So well, itulah unek-unek gue hari ini. Buat kalian yang pengen ngasih nambah-nambah ini doa-doa di bawah, buat mereka silahkan ketik doa kalian di bawah. Jangan lupa share, like, subscribe, nyalakan juga loncengnya biar kalian tahu ketika kami upload video baru. Dan jangan lupa please subscribe. Gue bakalan sangat menghargai support dan bantuan dari kalian semua. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu berbuat baik, selalu berbahagia, dan selalu menjaga kewarasan kita. Bye-bye.